Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pola merujuk kepada Al-Quran dan hadis apakah dilakukan secara hierarki atau kebersamaan. Hierarki itu secara bertingkat. Jadi kita sudah sepakat untuk kembali kepada Quran dan hadis. Tapi problem akademiknya, pola merujuk kepada Quran hadis ini apa dilakukan secara berperingkat hierarki atau merujuk kepada keduanya secara bersamaan. Ada konsekuensinya kalau merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu model pertama, yakni merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara berperingkat. Artinya kembali kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kalau tidak ditemukan, baru merujuk kepada hadis. Tapi kalau sudah ditemukan di dalam Al-Quran, tidak perlu untuk merujuk ke hadis. Sehingga konsekuensinya, apabila ditemukan hadis yang seakan, ada tanda kutipnya ya, seakan kontradiksi dengan Al-Quran, maka cepat memvonis bahwa hadis itu harus ditolak, walaupun hadis tersebut sahih. Saya pernah baca, walaupun hadis itu rawahu Bukhari, walaupun hadis itu rawahu Muslim, bahkan walaupun hadis itu rawahu jamaah. Jadi endingnya nanti karena dianggap kontradiksi, hadisnya sahih tapi tidak valid. Nah, begitu. Hadisnya, sanadnya sahih, tapi matanya, teksnya, isinya tidak valid atau tidak akurat. Kenapa tidak valid atau tidak akurat? Karena isinya itu kontradiksi dengan Quran. Jadi kalau ada hadis yang kontradiksi dengan Quran, yang dimenangkan hadis atau Quran? Quran. Ini namanya pola berpikir secara apa? Hierarki. Kelompok yang kedua merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara kesejajaran, kebersamaan. Artinya kedudukan Al-Quran itu disejajarkan dengan hadis. Maka ada konsekuensinya apabila ditemukan hadis yang seakan kontradiksi dengan Al-Quran, maka harus dicari titik temu antara keduanya, karena tidak mungkin ada hadis sahih yang kontradiksi dengan Al-Quran. Itu konsekuensinya begitu. Thariqatul jam'i, bagaimana dikompromikan sehingga hadis itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Saya tidak tahu mindset panjenengan ini masuk kelompok pertama atau masuk kelompok
kedua. Makanya kalau saya ditanya, yang menjadi pikiran saya bukan jawabannya, tapi yang menjadi pemikiran saya orang yang bertanya ini mindsetnya kayak apa gitu. Nanti mindset yang bertanya itu model kelompok pertama, jawaban saya model kelompok kedua. Matching enggak? Enggak matching. Kesimpulannya, penjelasannya Kak Wodo ambek Kiai Kubiyen, gak cocok ambek seleraku. Waduh, repot kalau semua minta sama seleranya, karena kacamatanya berbeda. Itu ceritanya. Ada beberapa kasus yang bisa diangkat untuk bahan diskusi. Saya ambil kasus yang pertama, misalnya tentang pengharaman binatang buas. Ada hadis yang menjelaskan pengharaman binatang yang tertarik dari golongan binatang buas yang dinilai kontradiksi, mestinya bukan dinilai kontradiksi, seakan kontradiksi dengan apa? Al-Quran, yakni surat An-Nahl ayat 115. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kelihatan dari belakang? Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, saya besarkan. Caranya kan saya tahu. Ini diganti 60, ini diganti 60, ini diganti 60. Oke. Nah, setelah itu dibesarkan lagi. Kelihatan? Alhamdulillah. Kalau masih enggak kelihatan, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dinarasikan hadis ini oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu, setiap zinabit, zi yang punya, nabit tarik, setiap binatang yang punya tarik, min, dari kelompok asiba, binatang buas. Jadi ada binatang yang bertaring tapi masuk kategori binatang buas. Ada enggak yang bertaring tapi tidak buas? Ada. Manusia punya gigi taring tapi tidak buas atau tambah buas kira-kira. Konon kelinci itu punya taring tapi tidak buas. Gajah itu punya taring tapi tidak buas. Jadi kalau Rasul menceritakan itu jangan dianggap basa-basi. Ada orang yang komentarnya tidak ada, semua yang bertaring buas Ustaz. Ada yang bertaring tapi tidak buas.
Nah, kriteria yang diberi Rasul itu dua. Pertama bertaring, yang kedua kategori buas. Fa'akluhu, maka hukum mengkonsumsinya, memakannya itu haramun. Hukumnya apa? Haram. Jadi ini sebenarnya bukan ranah fikih, ini sudah masuk ranah syariah, karena tidak dibutuhkan ijtihad. Dalilnya sharih, dalilnya tegas, kecuali kalau dalilnya Rasul melarang. Nah, melarang itu nanti kalau dicari istinbat hukumnya, fikihnya, kiro-kironya, larangan itu bisa haram, bahkan larangan itu bisa makruh. Tapi kalau hadisnya sudah mengatakan haram, ini bukan hukum fikih ijtihad, tapi hukum syariah. Itu ceritanya. Sahih Muslim jilid yang ke-13 halaman 37. Saya terjemahkan agak cepat. An Abi Hurairah, dinarasikan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah Dawud, Nabi Dawud, kullu dzinatin, setiap yang mempunyai taring, minasibai, dari kelompok binatang yang buas, fa'akluhu haram, hukum memakannya, mengkonsumsinya adalah haram. Maka saya baca hadis ini, apabila dikroskan dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 115, seakan-akan kontradiksi. Bagaimana tidak? Innama, menurut kaidah bahasa itu ditafsir, hanyalah, berarti tidak ada yang lain. Menurut kaidah bahasa, harama, Allah mengharamkan, fa'ilnya itu Allah, karena ini diambil dari Quran. Harama, mengharamkan, siapa? Allah. Nah, gitu. Alaikum, kepada kalian, terhadap kalian itu, coba kita hitung ada berapa? Satu, diharapkan dulu. Nah, satu adalah maita. Apa maita? Bangkai. Nah, yang kedua adalah dam, artinya darah. Yang ketiga lahmal khinzir, daging babi. Dan yang keempat adalah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih bukan karena atas nama Allah. Bisa dimaknai waktu menyembelih tidak baca basmalah. Bisa dimaknai sembelihan ini misalnya untuk sesajen, dihadiahkan kepada berhala. Itu salah satu dari penafsiran wa ma uhilla
li ghairillah ini. Dari Al-Quran ini diketahui bahwa yang diharamkan itu hanya berapa? Hanya 4. Berarti tidak ada yang lain. Saya ulangi lagi, Allah itu hanya mengharamkan 4, berarti tidak ada yang lain. Sekarang hadis binatang buas ini masuk kategori mana? Masuk kategori bangkai? Tidak. Masuk kategori dam? Tidak. Masuk kategori lahmal khinjir? Tidak. Masuk kategori wama uhilla li ghairillahi bihi juga tidak. Kontradiksi apa tidak? Kontradiksi. Allah hanya mengharamkan 4, berarti selain 4 hukumnya apa? Halal. Tapi kok ada hadis binatang buas itu kok haram? Kontradiksi. Kalau kacamata kita ini kacamata yang pertama, kembali ke Quran dulu baru hadis, kira-kira hadis ini dipakai apa tidak? Tidak. Itu. Jadi hadis itu sahih tapi tidak valid. Kenapa tidak valid? Isinya bertentangan dengan Al-Quran. Padahal hadisnya dikeluarkan Muslim, berarti hadis ini sahih. Kalau ingin tahu kira-kira hadis ini dikeluarkan siapa saja ya, kita coba copy Quludzin Nabin, kita buka Maktabah Syamilah, kita adakan searching pencarian kata kuncinya Quludzin Nabin. Misalnya semua tipologi jawami dan tipologi sunat dan tipologi masanid saja, atau tambah ma'ajib lah, bismillah, akan ketahuan di mana saja hadis itu adanya. Ada sudah 136, 146, 230, 280, 325, 326. Cuma kan harus dicek satu-satu, benar enggak itu hadis yang kita cari. Oh, ini ternyata tidak, karena di catatan kaki. Kemudian cari ini, oh ini ada di Sahih Bukhari hadisnya. Cari lagi, oh ini malah bab ada di Sahih Bukhari. Oh ini ada di Sahih Bukhari nomor 5530. Oh ada lagi di Sahih Bukhari 5780. Oh ada lagi di Sahih Bukhari 695.
Wah, begitu dicari sampai tuntas, baru nanti direkam. Oh, dikeluarkan Bukhari pada nomor ini, terulang lagi nomor ini, terulang lagi nomor ini, di Sahih Muslim nomor ini, terulang lagi nomor, begitu. Kalau ingin tahu, oh ini di Muntaqo Ibnu Jarud katanya, oh ini di Muntaqo Ibnu Jarud, oh ini di Mustakhraj Abu Awana, oh ini di Mustakhraj Abu Awana lagi, oh ini Mustakhraj Abu Awana, oh ini di Mustakhraj Abu Awana, ini di Mustakhraj Abu Awana. Nah, nanti kita ajari tipologi, apa itu buku mustakhrajat, apa itu tipologi mustadrokat. Nah, itu nanti pertemuan terakhir nanti. Nah, ini coba cari yang misalnya yang dikeluarkan yang lain, Ibnu Hibban misalnya. Nah, Ibnu Hibban an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklu kulli dzinabin minasiba haram. Misalnya itu. Jadi hadis yang sa'abrek ini, apa sa'abrek itu, yang buahnya ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Itu berbeda kalau kita menggunakan kacamata yang kedua. Tidak bisa. Hadis itu kalau sudah sahih nggak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Sesama biskota saja tidak boleh saling mendahului, apalagi sesama wahyu. Nah, begitu indah. Kalau ilmu kita makin luas, tidak cepat menyalahkan orang lain. Mungkin ada di antara bapak ibu yang mencoba mengkompromikan antara Quran dengan hadis, sehingga apa? Hadis yang tampaknya kontradiksi ini tetap bisa diamalkan, nilainya tetap valid. Nah, gitu. Monggo yang ingin berbagi ilmu. Ini kalau model Zoom, teman-teman bisa tanya, bisa komentar. Kalau model Zoom, ini model apa Pak Indra? Hanya disyuting kemudian disebar saja. Oh gitu. Sebab kalau model Zoom, teman-teman yang di dunia ini ikut merespon gitu loh Pak. Mudah-mudahan enggak gunakan bahasa Rusia, saya tidak paham gitu. Terkejut saya begitu model Zoom. Waduh, yang ikut dari Riyadh, yang ikut dari Pakistan, waduh, mancanegara. Padahal yang ada kan mahasiswa, luar biasa gitu. Monggo yang punya komentar. Ada? Okay. Misalnya ayat Qur'annya itu kita pahami berbeda. Oh, namanya
memahami, menerjemahkan, menafsirkan, kan boleh berbeda. Tadi innama ini diartikan hanyalah, berarti tidak ada yang lain, kan begitu ya Pak? Gimana kalau innama ini tidak kita terjemahkan, anggap ziyadah, tambahan aja, sehingga memahaminya Allah mengharamkan kalian 4 hal. Nanti Rasul punya otoritas juga mengharamkan yang lain. Gimana? Misalnya begitu. Wong ini wilayah memahami Quran. Sama dengan wamsahu biru'usikum. Andaikan biru'usikum itu bak, kita hilangkan, kita anggap ziyadah saja, sehingga konotasinya seluruh kepala, enggak sebagian kepala misalnya. Itu namanya wilayah memahami. Ada yang ikhlas? Kalau misalnya innama ini dianggap ziyadah, maka terjemahnya haramallahu alaikum, Allah mengharamkan 4 hal, dan tidak menutup kemungkinan nanti Rasul punya otoritas mengharamkan yang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu ternyata bukan hanya 4 yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya 4. Ada yang kenal uget-uget? Apa? Uget-uget itu bahasa Inggrisnya apa, Pak? Oke. Iya, uget-uget ini termasuk yang 4 enggak, Pak? Enggak. Kira-kira halal enggak dimakan? Pernah melihat apa yang berbulu sampai kuatel itu? Ulat bulu yang kuatel itu loh. Masuk yang 4 enggak ini, Pak? Enggak. Halal enggak? Allah kan sudah bilang khobais seperti ini supaya jangan dikonsumsi. Dan Allah juga bilang bu yang dimakan itu halalan thayyibah. Berarti ada yang halal tapi tidak thayyib. Sate kambing itu halal atau haram, Pak? Tapi bagi orang tertentu jangan coba-coba makan sate kambing. Dia harus mengharamkan sate kambing. Kalau enggak, wassalam. Teman saya itu di rumah sakit ini dikasih list oleh dokter 14 macam tidak boleh dimakan. Lah ke-14-nya kesukaan dia. Masa mati gak oleh. Allah menghalalkan kok dokter mengharamkan gitu loh. Dimakan semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di antara yang dijelaskan oleh Allah ada yang halal
Tapi hati-hati jangan makan yang haram walaupun halal. Jangan Anda makan. Kalau begitu kan bukan hanya 4, masih ada yang lain. Lah di ayat yang lain coba dihitung, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natiha wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma dzubiha alan nusubi. Surat apa ini? Al-Quran. Ayat apa? Al-Quran. Saya paling nggak hafal kalau ditanya, Ustaz, surat apa, ayat berapa? Kan sudah ada CD. Ya kita cari dzubiha. Nggak hafal saya dengan huruf ini. Dzubiha. Klik. Tuh, nggak ada. Wa ma dzubiha. Keliru ya. Wa, mana wawunya? Wa ma. Gini ya Pak ya. Wa ma dzubiha. Duh, oh nggak ada. Mesti biasanya salah ketik no su. Nah ini hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natiha wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Oh, ini ada spasinya, makanya nggak bisa baca. Saya coba nulisnya keliru tadi. Oh, ini ada spasinya. Wama ada spasi dzubiha baru muncul. Oh, gara-gara ngetiknya keliru, bukan ayatnya ndak ada. Ini kesimpulannya apa? Ternyata bukan hanya 4 kok yang diharamkan oleh Allah sendiri loh. Banyak juga yang diharamkan oleh Allah selain yang 4. Maka ditawarkan gimana memahami ayat tadi. Ini namanya dianggap ziyadah saja, sehingga menerjemahkan Allah mengharamkan 4 hal. Nanti di ayat yang lain Allah mengharamkan sekian hal. Saya menghindari perkara. Dulu saya terjemahkan perkara, ditegur, Ustaz jangan diterjemahkan 4 perkara. Menyelesaikan 1 perkara nggak selesai-selesai. Mana sampai 4 perkara. Ya sudah, diganti 4. Nah, sekiranya cara yang kedua ini digunakan, maka kesimpulannya hadis itu kontradiksi tidak dengan Quran. Enggak, itu loh ceritanya Pak. Lah kebetulan di Indonesia itu rata-rata selalu pola merujuknya kembali kepada Quran dan hadis,
bukan kebersamaan, tetapi secara berperingkat. Padahal dasar teoretiknya itu lemah sekali. Gara-gara Rasul tanya kepada Mu'ad, mau dikirim ke negeri Yaman, bima takri, atas dasar apa kamu menghukumi masyarakat Yaman nanti yang kamu datangi itu? Oh, Mu'ad menjawab, akdi bi kitabillah. La ilang tajid, kalau tidak kamu dapatkan hukum itu dalam kitab Allah, pakai apa? Wabi sunnati Rasulillah, baru saya pakai sunnah Rasul. Wa ilang tajid, kalau tidak kamu temukan, pakai apa? Ajtahidu biroi wala alim, akan saya gunakan ijtihad, nalar saya, muncullah qiyas, muncullah istidlal, muncullah istihsan, muncullah macam-macam kaidah yang ditawarkan oleh para ulama. Itu hasil dari ijtihad wala alu, tapi saya tidak akan berlebihan. Nanti nggak dapat Quran, nggak dapat hadis, saya gunakan ijtihad qiyas. Ini nanti ketemu Quran, ketemu hadisnya, saya hilangkan, stipu fatwa itu diganti dengan Quran dan hadis. Sayang, hadis ini dinilai dhaif, sayangnya. Coba dicari di mana adanya hadis itu. Duh, kok dihilangkan? Coba dicari di mana. Ajtahidu, karena tidak hafal, pinter bantuanin skripun. Ajtahidu, ajtahidu biroi, biroi. Coba ajtahidu biroi, cari di Bukhari, ke dada, cari di Muslim, tambah Muslim, wes semuanya ini sih kesuwen, klik, nggak ada. Cari di mana ya? Saya batalkan. Saya cari di Sunan, semua tipologi Sunan, nah, kayak ketemu. Oh, di Sunan Sughra Bayhaqi, qala ajtahidu biroi wala alu. Ini kalau pakar hadis diteliti satu persatu, ini siapa, nanti ketemunya, Masya Allah, ini sumbernya dari Mu'ad bin Jabal. Yang mengeluarkan siapa? Sa'ad bin Jabal itu, Sami itu Haris bin Amr. Kapan dia lahir? Apa pernah ketemu Mu'ad? Ternyata tidak pernah ketemu. Oh, mungkotik kalau gitu. Ini masyhur, ternyata ini yang dijadikan Quran.
argumentasi kembali kepada Quran dan hadis secara apa? Berperingkat. Bagi yang kembali kepada Quran dan hadis secara kebersamaan, ayatnya muncul, wa may yuti'ir rasulah faqad atau Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Hadisnya, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi wahyu Quran bersama wahyu Quran adalah wahyu hadis. Nah, kalau landasan teoretiknya itu menggunakan seperti ini, kira-kira lebih mantap kacamata pertama atau kacamata kedua? Kedua. Kalau sampai menggunakan kacamata kedua, diskusi dengan ulama Indonesia sering kalah gitu. Karena mindset masyarakat Indonesia selalu menggunakan Quran dulu baru hadis. Makanya tidak di buku, tidak di tesis, disertasi, mukaddimahnya itu Quran sumber yang pertama, hadis sumber yang kedua. Kapan ya? Sumber hukum adalah Quran dan hadis. Kapan begitu? Kayak manhajnya Muhammadiyah itu loh. Manhajnya Muhammadiyah itu menggunakan sumber hukum Quran dan hadis, bukan Quran lalu hadis. Enggak. Quran dan hadis pesannya bukan berperingkat tetapi sejajar. Itu kira-kira contoh yang bisa didiskusikan. Saya nawarkan untuk kerja kelompok. Habis ini kerja kelompok ya Pak. Nanti saya minta laporannya, bagaimana saudara-saudara mendiskusikan misalnya kasus syariat sholat Jumat yang menurut Al-Quran itu konotasinya kesetaraan gender. Ayatnya dimulai ya ayyuhalladzina aman. Pada setiap ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu selalu kesetaraan gender. Tapi kenapa dalam hadis kok yang diwajibkan laki-laki, perempuan tidak? Hebat mana? Hebat mana? Quran atau hadis? Hebat mana? Quran atau hadis? Nah, didiskusikan kelompok, masing-masing kelompok 10 orang, dicatat, di email ke tempat saya gitu. Jadi yang kerja sampean yang menikmati saya gitu. Ada kasus lagi, emas bagi laki-laki, Qurannya itu loh tidak membedakan. Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan seluruh perhiasan yang sudah dianugerahkan Allah kepada hambanya, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Ya kok berani-beraninya Rasul laki-laki dihukumi haram, perempuan
dihukumi halal. Yuk, hebat mana kurang dengan hadis? Kok gak jawab? Didiskusikan. Jadi Senin depan yang presentasi bukan saya, ketua kelompok dan anggotanya. Mohon ketua kelas dibentuk kelompok. Ini kuliah ada lagi limpah dan hati. Allah itu mengharamkan semua darah, hukumnya haram. Kok ada hadis kecuali limpah dan hati? Berani-beraninya Rasul memberi pengecualian, padahal menurut Quran seluruh darah. Hukum rajam nggak ada dalam Quran, hukum rajam. Yang ada hanya hukum az-zaniyatu waz-zani fajlidu, jilidlah, deralah. Nggak ada hukum rajam. Kok beraninya ada hadis pezina itu dihukumi apa? Rajam. Kafir dimni, di mana-mana Quran kafir ya kafir sudah. Lah kok berani-beraninya ada istilah kafir dimni. Nah, tolong ketua kelas dibagi pergu lo entek ya. Sehingga diskusi itu makin lama makin bagus. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.